Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan lainnya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya, memberikan pertolongannya kepada kita dengan nikmat sehat, dengan nikmat HP. Kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar iman kita naik, agar kita bisa beramal dengan apa yang sudah kita pelajari. Nikmat yang besar, hadirin, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar penuntut ilmu. Ini adalah kenikmatan yang tak terhingga dan tiada tara, hadirin. Dan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu juga, kita sudah hampir sampai garis finish mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah yang dikarang dan buah karyanya seorang ulama besar, Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hari ini merupakan hari terakhir kita membahas kitab Arba'in Nawawiyah di pertemuan yang ke-44, hadis yang ke-42. Kita lihat bagaimana seorang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memilih hadis yang agung untuk mengakhiri kitabnya. Dan disebutkan oleh para ulama pemilihan Imam Nawawi dan meletakkannya Imam Nawawi hadis ini di hadis yang terakhir merupakan kecerdikan yang dimiliki oleh Al-Imamun Nawawi. Kita lihat bagaimana Imam Nawawi menutup kitab Arba'innya dengan hadis maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, happy ending. Karena kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditakdirkan untuk berdosa, hadirin. Walaupun dosa kita banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita begitu besar di dalam hadis ini, hadirin. Hadis yang ke-42 disebutkan oleh para ulama ada kaidah besar bagi kita-kita yang ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita tentang sebab-sebabnya diampuni dosa, hadirin. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tutup rapat-rapat dosa tersebut, gak kelihatan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dan gak menghukum dosa-dosa tersebut, hadirin. Inilah pentingnya kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas Ibnu Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, hadis yang ke-42 ini, hadirin, mari kita simak. Hadis ini merupakan
hadis yang amat sangat penting hadirin. Disebutkan hadis ini merupakan renungan bagi orang-orang yang putus harapan, bagi orang-orang yang menyangka dosaku itu sudah terlampau banyak, dosaku sudah terlalu banyak, mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatku? Apakah masih ada harapan hadirin? Nah, hadis ini merupakan jawaban bagi orang-orang yang putus harapan, bagi orang-orang yang menyangka bahwasannya dosanya sudah terlanjur banyak. Hadirin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nih hadirin, wahai anak Adam, ketika engkau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar berdoa nih hadirin. Tentu kita harus memperhatikan adab-adab berdoa, etika-etika berdoa, kemudian syarat-syarat diterimanya doa. Tentu hal ini sudah dikabarkan oleh para ulama, mengambil dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita betul-betul perhatikan doanya kita dengan betul-betul penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau itu nggak berdoa kepada Allah dan nggak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyapa kita. Meskipun nih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun engkau masih mengulang dosa-dosamu, wala ubali, dan aku sama sekali nggak lihat hal tersebut. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tentukan kita sebagai makhluknya yang pendosa hadirin. Siang hari, malam hari itu dosa kita terlampau banyak. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan syarat-syarat terkabulnya doa. Dari hadirnya hati, dari khusyuknya hati, kita betul-betul berharap doa kita akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas. Gak hanya berkata, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau kehendaki. Ini bukan merupakan syarat diterimanya amalan dan doa kita hadirin. Ketika kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku jika engkau harap, jika engkau mau. Seorang muslim harus betul-betul tegas dan betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak putus asa. Dan jangan tergesa-gesa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ini nih hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Tentunya disebutkan oleh para ulama, ketika manusia ditakdirkan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak maksum, pasti berbuat salah, maka solusinya adalah bersegera untuk bertaubat agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin. Ketika kita dosa, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa lagi, minta ampunan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa lagi, maka minta ampunan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita betul-betul berharap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap doa kita akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dosa kita sebesar gunung, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, meskipun dosa kita sejauh mata memandang, tapi dengan pengharapan yang kita miliki, dengan pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, itu insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Bersamaan dengan itu kita bertaubat dari dosa yang mana kita lakukan dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu taubatnya bagi orang-orang yang mau, hadirin. Meskipun dosa-dosa kita banyak, kita selalu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melampaui batas, dosanya sudah terlanjur banyak, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, hadirin. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak cucu Adam, ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengulangi, meskipun dosamu sebanyak ataupun sampai ke langit sana, dosamu begitu banyak sejauh mata memandang, maka ketika engkau minta ampun kepadaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosamu. Hadirin, lagi-lagi menggambarkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, bagi orang-orang yang penuh dosanya, jangan sampai putus harapan kita. Kata Allah, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan amalan keburukan atau dia menzalimi jiwanya, kemudian dia meminta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa tersebut, hadirin. Meskipun dosa-dosa kita banyak, tapi ketika kita mau meminta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ghafartu laka, aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan kemudian poin yang terakhir nih, hadirin, wahai anak cucu Adam, ketika engkau menemuiku, ketika engkau wafat dan datang kepadaku dengan setumpuk dosa, dengan segudang dosa, kemudian engkau menemuiku dan di antara dosa-dosa tersebut itu enggak ada dosa syirik, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, hadirin. Di poin yang ketiga ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaupun dosa kita banyak, tapi selama dosa tersebut gak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah dosa-dosa kita ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa selain syirik, disebutkan oleh para ulama, dosa-dosa selain syirik itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah nih, hadirin. Akidah yang benar, akidah salafil ummah, akidahnya sahabat. Setiap dosa di bawah dosa syirik itu tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin siksa, maka kita pun akan mendapatkan siksaan tersebut, hadirin. Namun siapa di antara kita yang kuat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, hadirin. Jadi dosa-dosa manapun, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari dosa-dosa tersebut diampuni, Allah akan ampuni itu, hadirin. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala enggak ampuni,
maka ada kemungkinan seorang hamba masuk ke dalam neraka karena sebab-sebab dosa yang dia perbuat. Akan tetapi ini hadirin, seseorang gak kekal di api neraka. Seorang muslim yang melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala gak inginkan ampunan bagi dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke nerakanya, maka dia gak akan kekal di neraka. La budda an yakhruja minha wa yadkhulal jannah. Seorang muslim yang berdosa ketika dijemur ataupun ketika direndam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka, maka pasti akan keluar dari nerakanya dan akan masuk ke surga, kecuali dosa syirik, hadirin. Karena dosa syirik merupakan dosa yang gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan ampuni dosa syirik, dan dosa-dosa di bawah syirik itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah kehendaki diampuni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa di bawah syirik. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya syirik, hadirin. Kita ini harus berilmu, kita harus menamengi, kita harus memiliki ilmu tentang syirik itu apa sih, ritual-ritual yang ketika kita lakukan maka kita sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Hadirin, di dalam hadis ini ada kaidah agung. Ketika dosa-dosa kita itu terlampau banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita selama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama jiwa kita selamat dari yang namanya kesyirikan. Maka hal ini menuntut kita untuk betul-betul mentauhidkan Allah, untuk betul-betul tahu mana yang namanya tauhid dan mana yang namanya syirik, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga ada bantahan terhadap orang-orang yang mana mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa-dosanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang namanya pelaku maksiat itu enggak kekal di neraka. Yang namanya seorang muslim kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya dia dimasukkan ke neraka, masuknya dia pun enggak kekal. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang agungnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan 5 hal tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikhlaskan diri kita dan mentauhidkan diri kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat dari yang namanya kesyirikan. Maka dosa-dosa apapun itu insya Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Inilah sebab dikabulkannya dosa-dosa kita, hadirin. Hal ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Kita sudah berbuat jahat seumpamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tumpukan dosa-dosa kita. Itu banyak dosa-dosa kita, hadirin. Tapi ketika kita mau berdoa, ketika kita berharap, ketika kita beristighfar, ketika kita taubat, ketika kita ikhlas, ketika jiwa kita selamat dari yang namanya syirik, itu dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di poin yang terakhir, di antara para ulama ada yang berkata nih berkaitan dengan dosa.
ketika dosa itu berkaitan dengan meninggalkannya kewajiban. Jadi yang namanya dosa itu tumbuh karena kita meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram. Nih kaedah cara bertaubat dari dosa tersebut. Ketika kita bermaksiat kepada Allah karena meninggalkan satu kewajiban dan mungkin kita lakukan di lain waktu, maka kita harus melakukan hal tersebut. Contohnya, pernah 1 tahun kita nggak mengeluarkan zakat kita. Maka sekarang nih kita sudah tahu ilmunya, keluarkan zakat tersebut. Atau ketika kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kita mencuri dan bertaubat dari dosa tersebut, maka kita harus mengembalikan harta yang kita curi. Taubatnya seorang pencuri itu dengan mengembalikan harta yang dicuri kepada orang yang mana kita tahu orang tersebutlah yang hartanya kita curi. Maka kita minta ampunan, kita minta dihalalkan, kita kembalikan 10.000 kita ambil, maka kita kembalikan 10.000. Akan tetapi timbul satu pertanyaan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika kita kembalikan kepada dia dan kita jujur nih, kita pernah mengambil hartamu 100.000 misalnya di hari tersebut, maka ini aku kembalikan. Kalau seandainya kita tahu dengan mengucapkan hal tersebut akan menimbulkan permasalahan, maka cukup kita kembalikan dengan kalimat-kalimat, ini ada titipan dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita berikan harta tersebut dan kembalikan harta tersebut dari jalur qadhi atau dari jalur orang yang kita betul-betul percaya. Ini dulu saya pernah ambil harta fulan, tolong kembalikan harta tersebut, tapi mohon maaf jangan sebutkan ini dari saya. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya orang tersebut sudah wafat, maka kita berikan kepada ahli warisnya. Jika seandainya dia nggak memiliki harta ataupun nggak memiliki ahli waris, maka berikanlah kepada baitul mal atau sedekahkanlah untuk orang tersebut. Dan inilah yang berkaitan dengan pengambilan harta orang lain. Adapun berlepas diri dari dosa ghibah nih hadirin, maka pergilah kepada orang yang pernah kita buruk-burukan, kemudian minta maaf dari orang tersebut. Kalau seandainya kita tahu akan ada masalah yang timbul, maka kita ucapkan ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sudah kita jelek-jelekkan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di pertemuan yang terakhir ada syarat taubat yang harus kita perhatikan nih hadirin, agar taubat kita betul-betul, agar istighfar kita betul-betul, sehingga dosa yang begitu banyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama, kita harus betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus betul-betul menyesal, kenapa ya saya lakukan ini, kenapa ya saya tinggalkan sholat, kenapa saya ini, kenapa saya itu. Kita nyesel hadirin. Kemudian kita berlepas diri dan berkeinginan kuat untuk tidak kembali lagi ke dosa yang serupa di hari-hari esok. Kita lepas diri tuh, misalnya kita terjerumus ke dalam dosa meminum, mabuk-mabukkan, maka kita buang jauh-jauh ataupun kita lepas dirilah intinya, dan niat untuk tidak kembali kepada dosa yang serupa. Dan dosa kita dan taubat kita akan diberikan dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama pada waktunya, yaitu sebelum kita wafat dan sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya sekarang. Maka ada kemungkinan besar taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan hal-hal ini agar
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang dosanya sudah terlanjur banyak, sudah terlalu banyak, belum terlambat bagi kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada harapan, hadirin. Renungkanlah ini, wahai orang-orang yang putus harapan. Wahai orang-orang yang menyangka dosaku sudah terlanjur banyak, aku sudah terlanjur kotor. Ini merupakan waswasatus syaitan. Syaitan itu ingin dari kita nggak taubat, nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata iblis nih hadirin, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, syaitan itu berkata, iblis itu berkata, aku hancurkan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka menghancurkanku dengan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungi, kita doa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan betul-betul pengharapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun dosa-dosa kita setumpuk, meskipun dosa-dosa kita sejauh mata memandang, hadirin, belum terlambat bagi kita untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita semangat. Ketika kita terjerumus ke dalam dosa-dosa apapun, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum terlambat, karena usia kita masih ada. Karena matahari itu belum terbit dari arah terbenamnya. Maka manfaatkan momen-momen kita hidup di dunia untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dosa kita sudah terlanjur banyak, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Masih ada momen taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada harapan, hadirin. Dan dengan ini berakhirlah Majlis Arba'in Nawawiyah. Kita tutup dengan statementnya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis yang terakhir, ila huna yantahil kalamu 'alal arba'in. Maka sampai di sini penjelasan akhir kitab Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Kemudian beliau nih menganjurkan kita, nahutsu kulla talib ilmin ala hifdhiha wa fahmi ma'naha wal amali bimuqtadaha. Kita menganjurkan para penuntut ilmu, kita anjurkan betul-betul dengan sangat, selain Al-Quranul Karim, maka seseorang itu harus memiliki pegangan untuk menghafal kitab Arba'in Nawawiyah. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi fahami betul-betul secara detail. Karena di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ada banyak kaedah-kaedah hidup. Dan bukan hanya memahami, amalkan, hadirin. Maka dengan itu tuh insya Allah agama Islam dan pandangan kita terhadap agama Islam sudah terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan lagi-lagi nih hadirin, niat awal dibahasnya kitab Arba'in Nawawiyah ini untuk pemula. Maka dari itu kami berikan kajian ini dengan judul kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Dan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima serta rezeki yang baik. InsyaAllah ini majlis kita yang terakhir untuk pemula, dan masih ada lagi kajian-kajian lain. InsyaAllah kita akan tentukan waktunya yang berkaitan dengan kajian. Kalau seandainya kita namakan kajian singkat, nanti insya Allah akan ada level yang kedua, kajian menengah Arba'in Nawawiyah, sampai di level yang ketiga
agar kita betul-betul ngelotok di dalam memahami kitab Arba'in Nawawiyah. Dan ada permintaan Ibnu Rajab rahimahullahu taala menambahkan 8 hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang mana 8 hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab itu pun gak kalah penting, dan insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga pembicara yang bisa mengambil faedah dari apa yang dibicarakan dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang kedua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan kita berat karena membahas kitab Arba'in Nawawiyah, membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.